Ada 3 hal pokok kalau ini dilakukan insya Allah. Ketika sudah mencapai performa yang ideal, itu bisa bertelur 2. Oke. Oke, sambil nunggu itu disiapin. Yang petelur nggak banyak permasalahannya. Oke, cuma ada 3 masalah aja yang harus. Dari tadi nggak ngadep sini. Kilo yang mantul dari mobil, akhirnya dari kaca. Mantul. Nggak di. Mau diturunin aja plastik ini. Jangan, panas. Oke, ayam petelur, bebek petelur, puyuh petelur. Konsepnya sama. Ya. Jadi kalau puyuh cuma beda-beda dikit ya Pak, di dosis stok ya, di dosis aja. Ada 3 hal pokok kalau ini dilakukan insya Allah. Ketika sudah mencapai performa yang ideal, itu bisa bertelur 2. Oke. Jangan berarti berpikiran gini, langsung treatment, besok langsung 2. Nah, kita proses biasanya butuh waktu sekitar 10 hari. Tergantung kondisi ayam awal. Kadang-kadang seminggu juga bisa. Ya. Paham ya? Kita kan bukan tukang sulap. Ya, cuma ada proses. Oke, tulis, monggo. Karena besok-besok kalau di medsos aku paling malas aja. Menteranya gitu kan susah pakai tulisannya, capek loh nulis. Ya kalau pakai laptop, kalau nulisnya pakai HP, jempol HP kalau kan susah. Yang pertama gini, kalau jenengan pengen berhasil 100%, peliharalah dari DOC. Jadi nggak beli full ya, kalau ingin berhasil dari 0 itu ya. Biasanya kalau pelihara dari ini kan kita dari awal sudah kita siapin sehat kan, itu bisa sampai 100% lah tiap hari. Aku berani jamin kalau itu ya. Tapi ketika misalkan ada kondisi kita harus dari kulit, misalkan dari umur 13 minggu ya kan, 15 minggu, itu butuh waktu jelek-jeleknya itu seminggu untuk menyehatkan. Kita kan nggak tahu sejarah sebelumnya kayak apa dia pelihara. Paham ya? Makanya jangan mimpi langsung ujung-ujung datang langsung jadi 2 gitu loh. Paham toh? Tapi kalau dari DOC aku bisa jaminin itu bisa langsung 2. Karena kan dari awal kita yang pelihara. Oke, anggap karena selama ini kan kebanyakan jarang-jarang lah orang pelihara dari itu kan. Ya. Anggaplah kita belinya udah dari bentuk kulit ya. Saran ayah itu belilah yang di atas 14 minggu. Jangan terlalu minimal ya 14 minggu atau kalau nggak 13 minggu. Jangan beli yang 16 minggu, 17 minggu, jangan. Kenapa? Proses pemulihannya lama. Bisa sampai 2 minggu dia baru bisa pulih. Artinya bisa ideal gitu loh ya. Apapun jenis ayam petelur ya variannya apapun ya sama ya. Jadi usahakan antara umur 13-14 minggu aja belinya ya, beli yang umur segitu. Walaupun mungkin nanti ya kita harus nunggu sampai 1 bulan biar bertelur. Ya. Artinya apa? Menyiapkan agar ayam benar-benar sehat. Karena maksudnya apa? Gini loh. Saat kita misalkan belinya udah terlalu tua, anggaplah di umur 16-17 minggu, tidak menutup kemungkinan penyembuhannya lama. Yang kedua, umur produksinya itu juga cepat, cuma 1,5 tahun habis itu udah mulai drop. Tapi kalau dari 13 minggu biasanya bertahan sampai 3-4 tahun. Jadi kalau lama produksinya malah jauh berbeda, berpikirnya ke depan. Ya, jadi saran aja umur 13-14 minggu kalau mau beli kulitnya ya. Walaupun mungkin kita harus nunggu 1 bulan agar sampai dia mau produktif. Puncak produktif kan 19-20 minggu baru dia produktif normal. Hal pertama yang harus diperhatikan ketika kita belinya kulit, 1, jangan nunggu dikirim, tapi harus langsung jemput. Biar apa? Biar yang akan dikirim kita tahu seperti apa kualitasnya. Ciri ayam sehat untuk petelur, janggernya
Tahu jengger? Ya. Itu wajib berwarna merah. Warnanya pucat, butuh waktu 2 bulan sampai dia bertelur. Rugi kita. Banget waktu pertama. Ya. Makanya jangan nunggu dikirim. Ya. Risikonya tinggi banget itu kalau dikirim. Jadi kita datang, kita yang ngejoget, ini ambil gitu. Ya, kita yang milih maksudnya. Ini luar biasa. Kenapa? Saat datang kemudian baru betul 50%, lama beli pakan lagi susah gitu. Nggak kebeli lagi loh pakan itu. Ya. Jadi satu hal, ciri yang paling secara kasat mata ya, jengger tidak boleh berwarna pucat, harus berwarna kemerahan. Insya Allah 1 bulan bertelur. Itu satu. Terus yang kedua, lihat bulatan matanya jangan sampai ada yang berair, harus benar-benar bening. Oke. Nah, yang paling parah, lihat ke bawah kaki. Ketika sisik dari sepanjang dari mulai lutut sampai ke bawah, sisik yang nggak rapat, agak sedikit tentang, itu jangan mimpi bisa bertelur tiap hari. Ya, sisik kaki, ya, itu harus benar-benar rapat. Agak jarang atau apalagi sampai nyengkap, udah bubar jalan. Itu buang-buang duit itu. Banyak yang kasus, ya hari ini bertelur, besok enggak, ya itu dari awal enggak benar. Makanya harus milih, ya, paham? Jadi 3 itu ya, secara kasat mata 3 ya. 1, jenggernya wajib merah. 2, matanya harus bening. 3, sisiknya harus rapat. Oke, renggang dikit aja, wis bubar jalan. Sulit, berarti apa? Itu secara genetik abnormal, nggak akan normal nanti. Ya. Sementara pakan tiap hari sama, rugi kan kita. Bisa dipahami? Itu pemilihan kuret. Saran saya umur 13-14 minggu yang beli ya. Nggak apa-apa kita nunggu sampai 4 minggu kemudian atau 1 bulan. Tapi menyiapkan agar betul-betul sehat. Oke, paham? Itu yang pertama. Terus hal yang kedua. Hal kedua dia bertelur, ya. Treatment awal masuk seperti ayam pedaging. 3 hari berturut-turut kasih rotor. Ketika ayam datang, itu kasih 3 hari berturut-turut kan dengan rotor. Kesananya sama, 3 hari sekali jamu. Oke. Cuma bedanya nanti setelah bobot 1,5 rotornya masuk seminggu sekali. Setelah bobot 1,5 ya, itu masuk rotor seminggu sekali. Dosisnya tetap ya 1 mili untuk 1 liter ya, tetap nggak boleh dirubah. Udah, nulisnya nggak usah bagus-bagus, biasa juga jelek kan. Ulang lagi. Hah? Ulang lagi. Hei. Tulisnya nggak nyampe. Oke, ulangi. 3 hari pertama seperti yang pedaging ya, kasih rotor. Awas, cukup 2 jam aja sama. Ya. Jadi antara jam 6 sampai jam 8 disitu kasih air minum biasa. Ya. Jamu itu 3 hari sekali, tapi saat nyampe sudah bobot 1,5 itu rotor masuk seminggu sekali nanti. Ya. Kalau ayam pedaging kan cuma 3 hari, habis itu plus nggak pakai rotor lagi tuh. Ya. Nah kalau ayam petelur nanti seminggu sekali. Terus ya. Jamunya tetap ya. Rotornya, kalau jamunya 3 hari sekali. Rotornya, jadi rotornya seminggu sekali masuk. Ayah. Apakah ciri-ciri jengger merah terus mata sama sisik kaki itu bisa dihilang ketika kita memelihara dari DOC ya? Wah, salah. Kalau ya, makanya aku berpinjam nih 100% bertelur lagi. Ya. Nanti kalau kita udah kadung dapatnya dari apa namanya itu?
Kulet. Dari polet. Ya, itu kan harus milih makanya. Kalau nggak milih ya risiko Pak. Jadi bukan genetik ya, bukan ya. Ya, ini milih ya. Oke, lanjut. Itu hal yang kedua tadi apa? Bobot 1 kilo. Nah, mulai bobot 1,5 rotor masuk seminggu sekali. Kenapa? Gini, ayam petelur, unggas petelur ya, termasuk bebek, ketika bobot di atas 2,25 itu tidak akan bisa di atas 80%. Jadi faktor kesuburan apa istilahnya tuh apa namanya tuh peranakannya ya itu tuh nggak bisa maksimum, makanya bobot harus dijaga antara 1,5 maksimumnya 2. Itu alasan kenapa rotor harus masuk seminggu sekali. Jadi walaupun umur udah 2,5 tahun tetap bobot itu 2 gitu, stabil. Kita ngejagain itu karena ketika bobotnya 2,5 up itu pasti ngedrop dia. Jadi itu karakter ayam atau unggas itu seperti itu. Jadi ketika ya punya kok nggak bisa naik cuma 80, coba timbang bobotnya berapa? 2,7 ya ya pantas. Jadi cari apa? Ya suruh diet dulu. Buat ibu-ibu bisa ini rotor ya. Nanti aku ceritain. Kenapa? Enggak lah. Emang gue ayam ya mak ya? Dosis makan ya kemarin. Gak lanjut ya. Jadi ini hal yang harus diperhatiin apa? Kenapa kita harus kasih rotor rutin? Kita menjaga agar bobotnya tidak overweight. Ideal. Ya, ideal terus biar tetap dia stabil terus betulnya nggak berubah. Oke. Sekarang nomor 3. Nomor 3 di masalah pakan. Awas pemberian jamu rotor tetap jam 6 jam 8 jam 6 jam 8 gitu ya. Aku menerangi secara detail lah ya. Panjangan pokoknya wis manut itu aja. Karena dikasihin jam 6 jam 8 sama dikasih jam 7, dikasih jam 3 sore, jam malam itu nggak ngefek. Bukan nggak ngefek, ngefeknya sedikit-sedikit banget tuh. Pokoknya manut aja lah ya. Jam 6 sampai jam 8. Terus gini, ya, hal yang ketiga itu nutrisi itu yang untuk pedaging ya, sama petelur nggak sama komposisinya. Karena kalau dikasih nutrisi untuk pedaging nanti malah tambah gede boleh ayamnya. Ya, ini kan kita butuh untuk nutrisi apa? Petelur. Makanya harus bisa prakteknya, jangan sampai salah ngambil. Buat pedaging nutrisinya dikasih untuk petelur, bubar jalan. Yang jelas ayam petelur jadi gede, gitu mau gedein ayam. Kan kita butuh telurnya kan. Ya, makanya ini harus prakteknya biar paham. Jadi nutrisinya nutrisi khusus ayam petelur. Dosisnya tetap sama, 1 karung atau 50 kilo 1 liter. Oke. Hal yang ketiga terakhir, ini yang gampang-gampang susah. Kalau bagi ayam gampang, kalau bagi jenengan biasanya bilangnya susah. Apa? Tiap pagi ya, pertama kali minum dikasihin, anggap misalkan jenengan biasa membersihkan air tempat minum misalkan jam 6 pagi misalnya, jam 6 pagi dibersihin kan biasanya ganti air minum baru kan ya, itu yang pertama kali diminum. Kalau pingin telurnya besok dari 2, air minumnya air leri murni selama 2 jam. Wah, tiap hari, nggak sepanjang hari, enggak, cuma 2 jam ya. Bareng rotor itu ya. Ya, nanti kita terangin. Tiap pagi tiap hari. Tiap pagi tiap hari, tapi cuma 2 jam aja ya. Itu rahasia kalau pingin pematangan calon telurnya jadi 12 jam. Karena alamiahnya unggas itu matang telur itu 25-26 jam. Tapi dengan pemberian rotor, jamu plus air leri, nutrisi dari air leri, itu matangnya bisa jadi 12 jam. Logikanya bisa nggak telur 2? Bisa. Paham? Ya. Kalau nggak pakai itu, lo jangan mimpi, tetap aja sakit. Jadi kami. Nah terus air lerinya diperlakukan dulu, nggak asal masuk. Ya. Ini, anggap misalkan kita ngasihnya untuk stok untuk besok, ya. Maka hari ini air lerinya kasih lagi untuk per 100 liter 1 butir.
Ragi. ragi tape. Ya. 100 liter 1 butir. Boleh sampai 2 butir nggak apa-apa. Maksimumnya 2 butir. Sehari sebelumnya. Ya. Jadi bukan air leri langsung dapat langsung kasih enggak. Ya. Jadi sehari sebelumnya. Jadi kalau untuk besok ngasih, ya air lerinya udah ada dari sekarang kan, itu dikasih ragi tape. Biar awet. Bukan biar awet, Fermen. biar B3-nya keluar semua dari airnya. Pakai rotor bisa ya? Pakai rotor juga bisa. Berapa? Tapi kalau pakai rotor kadang-kadang ya, kadang-kadang itu nanti ada pack terlalu slim. Oke, lebih Ragi aja, aja ya? ragi aja, ragi aja satu tok. Ya. Karena rotor kan seminggu sekali juga masuk. Merek lagi standar ya. Apa aja, kalau lagi tape bodoh aja, isinya sama. Ya. Karena kita coba nggak pakai lagi, itu telurnya nggak bisa 2. Ya. Jadi setelah kita perhatiin, kita pelajari ternyata vitamin B3-nya itu nggak sempurna, telurnya nggak keluar. Ya. Jadi sebetulnya bukan ngasih ragi, bukan. Kita hanya mau memecahkan B3 dari air lerinya biar sempurna keluar. Biar lebih. Paham ya? Sehari sebelumnya, bukan dadaan. Jadi air leri untuk besok kita kasih raginya hari ini gitu. Oke? Langsung habis saya air Ya. leri itu. Jadi itu kan 2 jam. Enggak, maksudnya stok itu loh ya. Gak apa-apa, sampai seminggu aman-aman aja. Enggak apa-apa ya. Oh iya. Bukan berarti hari itu harus bikin Iya. habis, enggak. Setiap hari bikin yang gitu. Jadi kayak fermentasi lah ya. Tapi bukan difermentasi loh, nggak boleh ditutup, Oh, dibuka ya? dibuka. Kalau difermentasi ujung-ujungnya kan jadi tua kena nanti lah. Lu mabok ayam. Berarti memang nggak habis, ditarik terus dicampur untuk besok lagi. Gini, Nah, stok. bikinlah kalau ayam petelur kan biasanya suka pakai keran kan, minumnya kan. Bikinlah 2, Stop. ya. Wadah minumnya, yang satu minum air biasa, yang satu untuk air ori. Jadi 2 jam buka, habis itu tutup, ganti yang buka air yang biasa gitu. Bisa seminggu ya. Nah, ya bikinlah, nggak usah nguras-nguras kali kan. Hah? Tempat minumnya aja. Kita mau ngasih jamu masuk ke situ, jadi kita nggak ganggu dengan apa? Nggak ganggu dengan air minum biasa tuh. Pas yang jalur untuk air minum biasa tutup dulu, baru masuk jamu 2 jam, tutup yang jamunya, yang rotornya, bukan air itu aja, simpel. Kasih teh banyak itu ya. Bukan bikin 2. Kan kalau tempat air minum ayam petelur itu kan satu panjang, Iya. kan Nipel, cuma satu nipel. aja di sini, kan juga ngalir. Gini. Kalau pemberian leri itu nggak rutin gimana ya? Ya itu nggak akan optimal. Katanya pengen betul 2. Jadi dapatnya leri itu kan Nah, itu aku bilang tadi apa? Kalau aku selalu bilang mudah, yang lain suka bilangnya susah. Ini kan begini. Gini. Rumah makan. Awas, dengerin. Kerjasama lah. Ya, rumah makan kan banyak. Terus sama nanti nih taruh apa jerigen di situ. Kita tinggal ngambil gitu, Pak. Kalau ngumpulin dari rumah ya pening, Pak. Memang masak sehari sekintal. Teknis aja itu Pak ya, teknis aja. Ya. Mudah kok semuanya. Semua bisa disiasati. 100 liter ini untuk skala berapa ribu? Apa namanya? Apanya? Berapa ribu ayam? Pengalaman kita untuk 500 ekor, satu kandang yang isi 500 itu cuma 20 liter. Dikit kok nggak banyak. kalau 1.030 Ya tinggal dikalikin aja. 2 jam tuh rata-rata habis 20 liter, habis gitu ya udah tutup. Jadi kalau kandang isi 500 itu bisa untuk 5 hari. Tapi jangan lebih dari seminggu. Baunya udah nggak enak. Kasihan ayamnya. Tapi raginya nggak perlu ditambah. Nggak usah. Ya kan 100. Cukup. Satu biar seminggu itu nggak masalah. Nggak masalah. Baru tuh. Tapi jangan ditutup. Kalau ditutup fermentasi nantinya. Ujung-ujungnya kan jadi tuak capek. Nanti malah ini adu geman aja. Sampai. Pak telur cuma segitu-gitunya.
Mau ayam, mau bebek, mau puyuh. Kalau puyuh dosis separoh. Ya, di situ aja. Ya, Oke. pemberian nutrisi sama jamu gimana? Barengin sama lay. Kan nutrisi itu kan masuknya ke pakan, coy. Di bibis. Di bibisan ke pakan. Ya. Aku pernah ngasih ke air minum, ternyata efeknya nggak sama. Terserapnya ya. Betul, ya. Beda gimana sih? Bedanya di situ. Pakai 20. Pernah aku ngakalin gitu. Kenapa? Banyak yang ngeluh anak kandang. Ya, ketika ayam masih usul kecil, oke ya, kita kan ngebuat cuma 10 karung ya katanya. Ya hari ini kita ngasih 60 karung ya. Ngebibisnya capek ya katanya. Ya, itu kan resiko. Karena pernah aku coba, wis lah. Tak kombinasi kan gini. Saat pemberian pakan kan kita proses ya. Begitu masuk, tek, mega, kita langsung minum. Pakai full gitu. Ternyata ada yang bagus, ada yang enggak. Gak berimbang, gak sama. Tapi kalau kepakan, bibis pasti sama kaki. Merata maksudnya. Itu aja bedanya. Ya. Jadi ada yang bagus, ada yang enggak. Saat dia ogah-ogahan minum, nutrisi kan nggak sama nanti jumlah yang masuknya. Jadi kalau semisal itu nutrisi juga diberi lewat air plus yang nutrisi lewat pakan juga bisa ya? Mencret. Oh main ceres. Nutrisi 1 karung dikasih 2 liter ayam mencret. Overdosis protein. Ya. Ya. Jadi awas loh, unggas, ya, rumensia, termasuk sapi, bebek, terus kambing juga, apapun, ketika over protein, mencret. Jadi mencret itu bukan sakit, nggak selamanya mencret itu sakit, itu over protein, ya. Kalau protein tepat, itu pasti PSS-nya normal, nggak mencret. Oke, paham ya? Ada lagi? Yang mana dulu? Yang mana dulu deh? Untuk treatment awal untuk ayam petelur sama dengan ayam potong. Oke, sama. Jadi 3 hari pertama rotor, ya. Terus hari keempat selanjutnya tetap jamu, cuma rotornya nanti seminggu kemudian. Umur 1,5 rata-rata ya. Itu setiap minggu masuk. Kalau di pedaging kan nggak terus-terusan masuk. Kenapa? Ya mau umur 28 hari sudah habis, ayamnya hilang. Terus mau ngasihin apa lagi? Kalau ayamnya udah dipanen. Kalau yang betul ada terus kan. Nah, jadi seminggu sekali ya. Pertama masuk 3 hari berturut-turut. Selanjutnya seminggu sekali. Rotornya, jamunya tetap 3 hari sekali. Gitu ya. Bodoh. Sama. Oke. Terakhir, habis ini kita praktek. Gimana? Sama aja, treatmentnya gitu. Cekokin dengan yang murni. Satu hal lagi, kalau dari awal konsep pemberian ini rutin, itu nggak pernah mengenal molting, nggak pernah mengenal ngedrop, stabil terus aja segitu terus. Biasanya itu kan tingkat kematangan itu kan 3 bulan sekali. Kalau untuk unggas, naik, puncak, turun, dan gitu. Tapi kalau jenengan rutin, rotornya rutin, jamu rutin, airnya rutin, pengalaman kita selama 1 tahun tidak pernah naik ke belakang, stabil aja 95 aja terus. Oke. Yang penting istiqomah. Tanya terakhir. Apakah ketika nanti kandang petelur berdampingan dengan kandang ayam potong ada masalah? Bodoh amat. Nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Orang ayamnya sehat mau ngapain lagi kok? Ya. Oke, Kang, yang mau praktek siapin. Bentar ya. Kalau ayam telur itu kalau kita beli kuret kan mahal. Paling tidak sekarang ini kan ke 7.000-an. Nanti ada sesi, enggak. Nanti ada sesi kita bikin pakan alternatifnya. Nanti kita bahas. Oke? Maksudnya dari Oke, aku ngerti maksudnya. Nanti kita ajarin bikin pakan alternatifnya, nggak beli dari luar. Oke? Paham? Oke, kita praktek dulu karena ini yang pentingnya dulu loh. Oke? Ya. Nanti kita ajarin cara bikinnya. Ya. Kan kita praktek dulu aja dulu ya, baru nanti kita lanjut.